Hai keluarga jiwaku, apa kabar? Ketemu lagi dengan Teratenia dan kali ini aku merasa terpanggil untuk memenuhi beberapa request yang masuk ketika aku menanyakan itu dalam postinganku yang sebelumnya. Dan mungkin tidak akan spesifik sesuai dengan apa yang disampaikan, karena seperti beberapa akan tercakup dalam satu hal ini. Ketika kamu punya harapan tentang waktu kamu menikah, kemudian ketika kamu berusaha untuk melihat dalam hubunganmu yang mungkin sedang tidak ada komunikasi bahkan, atau dalam long distance relationship bahkan, kemudian ada harapan di sana tentang bersatunya kamu dengan seseorang, maka ini akan lebih bermanfaat untuk bagaimana sesungguhnya sebuah rumus algoritma yang menjadi hukum dari alam ini ketika kamu berhasil menarik seseorang yang kamu inginkan dalam kehidupanmu. So, ini adalah limited coaching dan aku berharap ini bermanfaat untuk kalian yang sedang menantikan seseorang atau kalian merasa ingin menarik seseorang masuk ke dalam kehidupan kalian karena kamu merasa bahwa seseorang ini adalah seseorang yang tepat untukmu, seseorang ini adalah seseorang yang akan membahagiakanmu dengan berbagai kualitas yang dimiliki. Maka pastikan bahwa kamu menarik seseorang yang memang betul-betul kamu harapkan. Jadi, kita akan melihat di sini. Kamu yang melihat video ini bukan sebuah kebetulan, karena itu artinya akan ada energimu yang terbaca di sini. Sesuatu yang harus kamu benahi, entah dalam skala yang kecil maupun besar, entah dalam kualitas yang secara spesifik masih mendominasi kehidupanmu, vibrasi, getaranmu, atau hanya beberapa bagian saja. Karena this is general reading dan ini menarik energi begitu banyak orang, maka aku pastikan bahwa tidak akan 100% resonate, oke? Jika keseluruhan energi yang ada dalam video ini ternyata betul-betul merupakan energimu, maka ya, it's a good luck. Tapi jika tidak, karena ada ilmu di sini, karena ini adalah tentang bagaimana kamu menarik orang-orang yang tepat dalam kehidupanmu. Salah satu inspirasiku juga ketika melakukan ini adalah ketika aku mendapatkan seorang klien, oke? Atau bahkan dalam kehidupanmu, kamu melihat beberapa orang yang dia terlihat semuanya almost perfect, ya. Hampir semuanya terasa seperti sempurna. Good looking, kemudian settle, oke, kemudian misalnya berpendidikan dan lain sebagainya, tapi dia selalu ada masalah dengan hubungan percintaannya atau selalu bertemu dengan orang yang tidak tepat. Kemudian kita melabelinya, iya sih, dia punya segalanya, tapi dia nggak beruntung dalam hal percintaan. Dan ketika aku menyampaikan ini, ada beberapa di antara kamu yang, okay, that's me, ya, itu aku ternyata ini. Oke, aku tidak bermaksud untuk berusaha merefleksikan atau menunjuk siapapun di sini, tapi ada yang energi aku tarik begitu besar bahwa kamu merasa bahwa kamu punya segalanya, kamu sudah ada di sebuah pencapaian yang mungkin orang lain belum capai secara material, ya, tapi masih ada kekosongan, masih ada kehampaan di sana karena ketika ini berbicara tentang seseorang yang lain yang kamu harapkan datang ke dalam kehidupanmu as a lovers, itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya. Seperti entah selalu gagal, ada aja blockage-nya gitu. Dan kamu harus melihat ini karena ini penting bagi kamu untuk mengetahui apa sesungguhnya yang bermasalah, apa sesungguhnya yang tidak aku sadari, kemudian menjadi penghalang, menjadi kendala mendapatkan seseorang yang kamu harapkan masuk ke dalam kehidupanmu untuk melengkapi, untuk bertumbuh bersama, untuk menua bersama, dan memiliki kesadaran spiritual yang sama. Ya, sehingga dia, seseorang ini bisa menemani hari-harimu, kemudian memiliki nilai-nilai yang kamu hargai juga dalam kehidupanmu. Itu menjadi penting untuk keseimbangan. Kita akan melihat, oke? Fokuskan energimu, niatkan untuk kebaikan tertinggi untukmu. Siapapun yang melihat video ini untukmu, oke? The universe energy and also spirit guide, please help me. Thank you.
hal yang aku rasakan ketika menshuffle kartu ini, dan ini kuat sekali aku rasakan. Ketahuilah ini, siapapun kamu yang sedang melihat video ini, people feel what you feel about you. Oke? Orang lain bisa merasakan apa yang kamu rasakan tentang dirimu. Bagaimana kamu merasa tentang dirimu? Sudahkah kamu merasa cukup baik tentang dirimu? Untuk sebuah alasan, ya, kartu ini ada di sini. Three of Water, Three of Cups here, ya. Ini energi keseluruhan ada di bottom of the deck. Aku akan ambil ini. The World in reverse. Why this is in reverse? Magician, it's all about manifestation. Ini tentang apa yang kamu wujudkan. Ini tentang visualisasi apa yang kamu manifestasikan. Sesuatu tentang caramu memanifestasi, yang ternyata justru kamu mewujudkan sesuatu yang paling kamu takutkan, paling kamu ragukan hadir dalam kehidupanmu. Justice, ini berbicara tentang keseimbangan. Okay, let's see. Nine of Pentacles, Three of Swords. Ini menarik ya, karena ini menggambarkan dengan jelas. Beberapa di antara kamu, beberapa di antara kamu, siapapun kamu yang melihat video ini spesifik untuk beberapa orang, ya. Kamu pernah mengalami sebuah masa dalam kehidupanmu di mana kamu kecewa oleh sebuah hubungan atau kamu kecewa oleh seseorang, kemudian ada luka di situ. Kekecewaan itu menimbulkan kehampaan dan kekosongan yang begitu lama dalam kehidupanmu, atau begitu dalam. Jika tidak begitu lama, maka ini terasa seperti begitu dalam. Untuk beberapa seperti kamu berusaha untuk melihat ini sebagai sesuatu hal yang ringan, sesuatu hal yang ingin kamu acuhkan, tapi kamu tidak sadar bahwa ini sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarmu. Sehingga jika kamu tidak bersih-bersih, jika kamu tidak reprogram, memprogram ulang pikiran bawah sadarmu, maka next relationship, atau seseorang yang kamu temui lagi dalam hubungan asmara, dalam hubungan percintaan, ini punya potensi besar untuk menarik energi yang sama dengan energimu sebelumnya ketika kamu bersama dengan orang yang mengecewakanmu di waktu yang lalu. Dan saat ini kebanyakan yang melihat video ini adalah orang-orang yang sedang healing, orang-orang yang sedang berusaha untuk mendapatkan kehidupannya lagi, berusaha untuk optimistis. Pasti ada cinta buat aku di depan sana. Pasti ada seseorang yang pada akhirnya bisa memenuhi hari-hariku dengan keceriaan dan kebahagiaan. Dan kamu berusaha untuk memunculkan keyakinan itu tanpa kamu melihat bahwa root atau akar dari penderitaanmu adalah karena kamu masih menggantungkan sesuatu terhadap apa yang kamu inginkan. Rasa sakit hati, kemudian kekecewaan, tidak merasa bahwa semuanya seperti tidak sesuai dengan rencana. Kalau saat ini kamu sedang berpasangan, seperti ada banyak hal yang kamu harapkan terjadi dalam hubunganmu, tapi tidak berjalan semulus itu, tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan. Jadi ini energinya begitu general, tapi ada dua grup di sini, untuk yang singles dan juga yang in relationship. Kita akan lihat lagi. Why this is the world in reverse, ya. Ini tentang pencapaian, ya. Jadi energi spesifik di sini yang aku tarik, yang aku dapatkan begitu kuat adalah how you feel about you. Bagaimana kamu merasa tentang dirimu. Kamu ini melihat dirimu seperti apa. Maka itu adalah refleksi atau cerminan bagaimana orang lain melihatmu. Ketika aku sampaikan bahwa seseorang yang good looking, seseorang yang bahkan secara ekonomi stable, atau dia adalah seseorang yang punya karir yang oke, kemudian kita berbicara lagi tentang material yang dia punya, ya, yang menempel di badannya ini, sesuatu yang bisa dilihat dan kadang-kadang membuat seseorang melabeli, ya, orang lain dengan dia ini sukses, dia ini punya segalanya.
Tapi satu hal yang sepertinya kok dia gagal terus. Ini adalah tentang cinta. Ya, jalan hidupnya kayak gitu. Takdirnya kayak gitu. Dan lain sebagainya. Maka coba melihat dirimu, jangan berdasarkan bagaimana fisikmu, jangan berdasarkan pada apa yang kamu punya, siapa kamu dalam status ekonomi, siapa kamu dalam status sosial. Ini jauh di luar itu semua. Oke? Momen ketika kamu merasa baik dengan dirimu, dengan apa adanya dirimu sekarang, itu adalah momen ketika kamu akan menarik seseorang yang bisa dengan persis melihat dirimu sama seperti halnya kamu melihat dirimu. You got it? Ya. Seperti itu. Good looking tapi terasa seperti banyak kendala dalam hubungan percintaan, merasa kosong, merasa hampa. Kok aku kejebak lagi sama hubungan toksik ya? Kak, kok aku kejebak lagi sama pasangan yang sudah punya pasangan resmi. Seseorang yang aku cintai ini kenapa selalu adalah orang yang sudah punya pasangan? Oke, beberapa seperti dalam kebingungan itu. Kemudian ketika kamu mencintai seseorang yang tidak layak kamu cintai, atau ada pelanggaran di situ yang kamu lakukan, kemudian ada satu nilai dalam dirimu di mana kamu merasa kamu mempertanyakan keberhargaan dan kebermaknaan dirimu sebagai seseorang yang layak untuk mendapatkan cinta sepenuhnya dan seutuhnya dari seseorang yang kamu cintai. Oke, banyak pengalaman-pengalaman. Ini, banyak sekali yang melihat video ini. Sampai kamu bisa merasa baik tentang dirimu. Kemudian kamu tahu bahwa nilai-nilai yang kamu tanamkan dalam dirimu sejak kecil hingga dewasa, ini kamu hargai, kemudian batasannya kamu buat dengan tegas dan jelas dan kamu setia pada batasan itu. Kemudian ada magician di sini. Kita lihat energinya apa. Oke. Aku berusaha untuk meruncingkannya agar menjadi lebih spesifik, tapi ada begitu banyak yang melihat video ini dengan pengalaman percintaan yang berbeda, menarik sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya. Tapi ini adalah pesannya, ya. Ketika aku bertanya kepada seseorang di sekelilingku, satu demi satu, hujan itu buatmu seperti apa? Mereka begitu beragam mendefinisikan. Ada yang suka dengan hujan, ada yang bisa menikmati hujan bahkan dengan suara petirnya. Melihat hujan sebagai keindahan, tapi ada juga yang melihat sebaliknya. Ada yang melihat hujan sebagai mengerikan. Aku tidak suka karena ketika hujan aku mengingat sesuatu yang tidak seharusnya aku ingat. Hujan adalah sesuatu yang merecall kembali memori-memori di mana aku merasa menjadi seseorang yang tidak berdaya karena kehilangan orang yang aku sayang, dan masih banyak lagi. Satu hal yang sama, sebuah peristiwa yang sama, itu datang dari alam, oke, dan kita bisa merasakan semua orang. Sifat hujan itu netral, ya. Tidak ada hujan membuat sebuah irama-irama yang sesuai dengan siapa yang sedang menghadapi hujan. Tidak ada, oke. Semuanya sama, semuanya terjadi secara netral. Dan satu hal yang kemudian membedakan tentang bagaimana orang-orang ini mengartikan hujan, itu mendeskripsikan bagaimana kamu, kehidupanmu, oke. Ini bukan tentang apa yang melabelimu dengan apa yang kamu punya, dengan kamu good looking atau enggak. Toh, aku beritahukan di sini kepada siapapun yang, ini spesifik ya, untuk 1-2 orang yang tidak merasa percaya diri dengan dirinya, mengklaim, ada sebuah keyakinan yang salah bahwa ya, aku kayak begini. Aku tidak percaya diri dengan diriku. Aku merasa aku tidak cukup layak untuk mendapatkan seseorang yang mencintaiku. Berapa kali kita sudah melihat di luaran sana, ada seseorang yang yatim piatu sejak kecil, kemudian secara fisik dia berbeda dengan orang lain, tapi dia menemukan sosok seperti, mungkin orang-orang menyebutnya seorang pangeran, Aku ingat di salah satu kota di Yogyakarta, ya. Dan orang menyebut bahwa ini perempuan yang sangat beruntung. Actually, laki-lakinya yang beruntung, aku bilang, ya. Sekalipun aku bisa mendefinisikan
fisiknya unik. Aku tidak akan mengatakan ini sebuah kekurangan karena pada akhirnya dia bisa melakukan apapun yang mungkin malas untuk dilakukan oleh orang-orang yang punya anggota tubuh yang lengkap. Oke? Dia dilahirkan tanpa tangan dan juga tanpa kaki, tapi dia bisa melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang punya fisik sempurna. Maka ini tidak mendefinisikan, kekuranganmu yang kamu sebut sebagai kekurangan itu tidak mendefinisikan siapa kamu, kemudian mengizinkan dirimu untuk melihat kamu sebagai seseorang yang kurang, yang tidak layak untuk mendapatkan kualitas dari seorang yang kamu impikan. No. Kemudian berapa kali ya kita dipertontonkan kepada seseorang yang memiliki kehidupan yang mungkin relatif sempurna bagi sebagian besar orang. Populer, mungkin dia adalah seorang artis, mungkin dia adalah seorang politisi, public figure, kemudian dia kaya, dia cantik, ya. Tapi dia seperti terlihat dalam tanda kutip tidak beruntung dalam hubungan percintaan. Jadi tidak ada alasan untuk meragukan dirimu atau bahkan menganggap dirimu tidak layak. Tidak ada alasan untuk tidak percaya diri. Ini tentang penerimaanmu kepada dirimu dan bagaimana dengan apa yang kamu punya kamu bersyukur, kemudian menjadi versi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk dirimu. Oke? Banyak kisah yang bisa kamu lihat. Tapi ini juga merupakan pilihanmu. Kamu mau melihat atau belajar dari sesuatu yang akan membangkitkan, sesuatu yang akan menguatkanmu, atau justru kamu fokus pada hal-hal yang melemahkanmu. Oke? Kamu bukanlah apa yang sudah terjadi padamu. Kamu adalah apa yang kamu pilih. Jadi kamu memilih dirimu untuk menjadi apa, maka itu adalah definisimu. Aku memilih untuk mencintai diriku, aku memilih untuk yakin pada diriku karena aku punya kualitas yang baik. Dan iya, aku akan menjalankan kehidupanku menjadi sosok yang berkualitas dan mendapatkan seseorang yang kualitasnya aku miliki saat ini. Maka karena aku menginginkan seseorang dengan kualitas yang baik, yang menyayangiku, yang jujur, yang setia pada kebenaran, maka aku pun akan menjadi versi itu. Karena aku menginginkan sosok yang stabil secara emosi, yang mencintai dirinya, karena itu artinya dia pasti mencintai orang-orang di sekelilingnya. Dan radiasi dari self-love itu akan menyebar kemana-mana, maka aku pun akan menjadi versi itu. Sehingga persis aku menarik seseorang dengan kualitas yang sama seperti yang aku miliki sekarang. Lalu bagaimana Kak ketika ada sesuatu yang ada aja konflik atau situasi toksik yang pada akhirnya kadang-kadang membuat kita kayak gak yakin sama apa yang kita lakukan, kita gak yakin bahwa apa yang kita inginkan itu akan terwujud. Belajarlah untuk duduk kemudian mengamati. Jika ada orang yang mulai mengusik dirimu, sebuah peristiwa, mengamati, tidak semuanya butuh reaksi darimu. Kadang-kadang lebih baik diam, kemudian mengamati yang terjadi. Di situ kamu belajar. Karena your problem is not the problem. Your reaction is the problem. Jadi sebetulnya yang kamu sebut sebagai masalah bukanlah masalah sebenarnya. Karena satu-satunya masalah yang krusial adalah tentang bagaimana kamu bereaksi terhadap masalah itu. Dan itu yang akan membuat efek jangka panjang dalam kehidupanmu. Justice here. And look at that. Kamu dapatkan Angel's number. Magician 1, Justice 11. 1, 1, 1. 1 dan 11, 1, 1, 1. Kamu ada di path yang benar karena kamu melihat video ini. Karena ini tidak hanya akan berbicara tentang bagaimana kamu menarik seseorang yang spesifik yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu, tapi ini juga tentang bagaimana kamu menarik orang-orang yang datang dan hadir dalam kehidupanmu. Kamu ada di path yang benar, maka bersiap-siaplah untuk memvisualisasikan dan memanifestasikan ini ke dalam kehidupanmu.
Oke. Video ini akan menuntunmu pada, dan video ini memang untukmu. Video ini hadir sebagai cara dari malaikat pelindungmu, the universe, spirit guide, oke, apapun kamu menyebutnya, berkomunikasi denganmu. Karena ada sesuatu yang harus kamu dengar, ada sesuatu yang harus kamu resapi, dan kamu pelajari dari apa yang disampaikan di sini. Ini bukan dariku, oke? Aku membaca tanda. Ini dari the universe dan aku hanyalah mediator. Justice di sini berbicara tentang keseimbangan. Keseimbangan energi. Ini juga berbicara tentang keadilan. Kamu sudah diberi banyak oleh kehidupan. Maka berikanlah sesuatu kepada kehidupan. Ya. Ketahuilah, kadang-kadang sesuatu yang paling menyakitkanmu, sesuatu itu ternyata mengajarimu sebuah pelajaran paling berharga dalam kehidupanmu. So, jangan biarkan dirimu dikontrol oleh beberapa hal. Materi, bisa uang, kekayaan, bisa popularitas, dan lain sebagainya. Kemudian orang, ya. Kepada siapapun dalam kehidupanmu, selagi kamu masih manusia dan ada di bumi ini, jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap manusia. Hubungannya apapun, apakah itu pasangan, apakah itu anak, apakah itu orang tua. Kemudian jangan izinkan, ini yang paling penting ya, pengalaman masa lalumu, terutama yang menyakitkan, terutama yang tidak enak, karena biasanya yang diingat yang tidak enak, yang menyakitkan, yang gak nyaman, ini mengontrol kehidupanmu dan bahkan mengontrol tentang bagaimana kamu melihat dirimu. Ya. Your problem is not the problem, your reaction is the problem. Ini tentang bagaimana kamu memaknai, sama seperti hujan tadi. Hujannya sama, derasnya sama, kemudian intensitasnya sama, hujannya masih air, sama-sama air. Tapi orang bisa, ada yang sebel banget, ada yang sangat kangen, ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang kadang bisa membuat healing dan rilis, tapi kadang ada yang membuat sepertinya healing, tapi ternyata justru merecall sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini. So, ini tentang bagaimana kamu melihat dirimu, bagaimana kamu merasa tentang dirimu. Karena itu adalah refleksi dari bagaimana orang lain melihatmu dan merasa tentangmu. Ada beberapa contoh yang sudah disampaikan oleh semesta ini. Aku tidak berusaha untuk menjudging ya people atau manusia dengan apa yang dilakukan, bahwa perilakunya buruk. Oke, kita lihat beberapa public figure yang aku yakin, karena this is viral, jadi kamu pasti mendengarnya dan melihatnya. Seseorang yang bahkan kamu lihat kehidupannya terasa sempurna, semuanya punya secara materi, popularitas, good looking, apalagi dia sepertinya punya suami atau pasangan yang setia, anak-anak yang lucu, anak-anak yang sehat, dicintai oleh keluarga besarnya, dan masih banyak lagi. Ternyata itu semua tidak mendefinisikan bahwa seseorang, bisa menemukan kedamaian, kebahagiaan. Karena it's real, ya. Aku sampaikan, jika tujuannya adalah damai dan bahagia, ini bukan tentang kamu mencapai ke sana, keinginan-keinginan yang sebetulnya itu datang dari ego. Tidak peduli dengan siapa, dengan apa yang kamu punya sekarang, jika kamu memilih untuk damai dan bahagia, maka kamu bisa damai dan bahagia. Berapa kali kita dipertontonkan oleh semesta ini, dan ini kadang-kadang menjadi cara semesta untuk menegur orang yang lebih besar. Makanya kenapa jangan ngejudge, jangan menghakimi orang berdasarkan aib yang terbuka. Karena ternyata ada begitu banyak orang yang belajar dari situ. Jika mau memetik hal positifnya, kekayaan, popularitas, bahkan keluarga, anak-anak ya, yang sehat, terberkahi, orang melihatnya berlimpah kehidupannya, bisa merasa kosong dan hampa dengan kehidupannya. That's the choices. Itu adalah pilihan dari orang itu. Dia bisa melihat dari apa yang dia punya, mensyukuri setiap hal yang dia punya, tapi bahkan dalam satu momen dia memilih untuk fokus pada sesuatu yang dia tidak punya, yaitu kebebasan yang dia punya untuk traveling, untuk hangout, karena pandemik ini. Dan itu dia fokuskan.
fokusnya besar sekali ke situ. Tentang apa yang dia tidak punya. Waktu, kemudian sarana, kemudian kebijakan dari pemerintah, ya. Dan dia membiarkan itu membuat dia stres dan depresi, sehingga harus lari ke obat-obatan terlarang, misalnya. Atau dia punya pilihan sesungguhnya untuk fokus pada keberkahan yang diberikan oleh Tuhan. Maka ini adalah sebuah contoh gamblang, sebuah contoh yang sudah sangat jelas sekali pesannya. Oke? Kita tidak sedang menghakimi orang, ya. Cerita ini adalah untuk menginspirasi. Cerita ini adalah sebuah pelajaran, ya. Bahwa apa yang dilakukan itu salah, maka lihatlah perilakunya yang salah, tapi jangan ngejudge orangnya salah, karena ini adalah tentang pelajaran jiwa dan perjalanan jiwa. Ya, dia memang harus belajar dari situ. Tapi lihatlah bahwa sekalipun ini mungkin terasa memalukan, sekalipun banyak orang kemudian bukannya udah haji, bukannya udah ini, bukannya ini itu, nggak bersyukur banget sih. No, kenapa melihat dari situ? Lihatlah dari bahwa semesta memberikan contoh kepada kita semua. Kalau kamu sekarang sedang merasa kamu belum mencapai sesuatu yang kamu inginkan, kemudian kamu melihat dirimu sebagai seseorang yang tidak cukup mampu, dan lama-kelamaan jika perasaan itu dibiarkan semakin besar, kemudian kamu gak percaya diri sama dirimu, atau meragukan dirimu, kemudian kamu punya perspektif yang buruk tentang dirimu, maka kamu menarik energi itu datang dalam kehidupanmu, menarik orang-orang yang juga tidak bisa melihat value atau nilai berharga dari dirimu. Maka jangan biarkan hal itu menggerogoti dirimu. Oke? Jangan biarkan situasi ini yang mungkin stressful bagi beberapa orang, terutama dalam masa pandemik ini, jangan fokus ke sana, jangan beri energimu ke sana. Lihatlah bahwa pada akhirnya kemudian kamu punya waktu lebih banyak untuk bersama dengan keluarga, bahwa memang ibu bumi ini sedang butuh healing, ya, bahwa memang ini sebuah proses awakening, karena mengalami masa sulit ini biasanya akan memunculkan kekuatan seseorang yang dia tidak sadari dia punya. Dan kekuatan itu lebih dari sekedar yang dia tahu, lebih dari sekedar yang dia sadari. Maka aku sampaikan, this is great awakening bagi semua orang, bagi semua manusia. Hanya saja, memang tidak semua orang berkesempatan untuk memahami itu. Karena banyak hal, ya. Karena butuh makan, kemudian harus mengupayakan sesuatu, chaos pikirannya, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, dan lain sebagainya. Jadi sejenak mari kita berdoa untuk yang struggling dengan kehidupan di sana, untuk orang-orang yang sedang berusaha untuk sehat kembali. Ya, ingat ya, the law of nature, ini adalah hukum alam. Saat kamu berharap yang baik untuk mereka, hal baik akan kembali padamu. Nine of Pentacles. Aku sejenak diam karena mendapatkan pesan, dan Nine of Pentacles ini berbicara tentang kemandirian seseorang, berdiri di atas kaki sendiri. Ini tentang siapapun kamu. Bagaimana orang lain menilaimu. Ini adalah refleksi dari bagaimana kamu merasa, kemudian menghargai, bagaimana dan sebesar apa kamu mencintai dirimu. Maka penting untuk saat-saat ini, fokus pada itu, kemudian visualisasikan kualitas dari seseorang yang kamu punya. Spesifik, detail, ya. Detail ini penting. Di momen-momen seperti setelah kamu berdoa, sebelum tidur terutama, sehingga akan masuk ke dalam pikiran bawah sadarmu, dan bahkan selama momen kamu tidur, kamu menariknya secara energi. Dan dia akan datang lebih cepat dalam kehidupanmu. Atau jika orang ini sudah ada dan datang dalam kehidupanmu, maka bayangkan hal-hal yang kamu inginkan dari hubungan ini. Komitmen yang lebih serius, kemudian waktu yang lebih cepat untuk menikah, dan lain sebagainya.
Karena ketika kita berbicara tentang apa yang ingin kita wujudkan bersama dengan orang lain, ini ada co-creation, aku menyebutnya di sana. Benarkah harapanmu ini sesuai dengan harapannya? Karena jika tidak, ada ketidakseimbangan dan ketimpangan di situ. Dan itu yang harus kamu bukan paksakan untuk disamain, bukan paksakan untuk menyelaraskan keduanya. Karena pada akhirnya tentang orang-orang yang sampai dan berlabuh pada pernikahan atau kemudian mereka ada dalam long term relationship, biasanya adalah orang-orang yang bervibrasi sama. Kalaupun berbeda, maka itu nggak lama, tapi mereka tahu bagaimana cara menyesuaikan vibrasi satu sama lain. Dan biasanya itu yang akan bertahan lama. Jika gapnya terlalu besar, misal yang satu adalah orang yang menghargai nilai kebenaran dan kejujuran, kemudian yang satu tidak, ya biasanya suka selingkuh dan lain-lain, maka akan lebih mudah untuk berpisah, oke? Jika yang satu, sempat menjadi sosok yang suka cheating, suka selingkuh, kemudian tidak menghargai komitmen dalam sebuah hubungan, tapi yang satu iya, kemudian sosok di sini belajar tentang sesuatu, ya, dia melihat nilai-nilai yang ada dalam dirimu, kemudian dia fokus pada ya bertumbuhnya secara spiritual dirimu, dan dia pun sedikit demi sedikit, ada dalam frekuensi itu. Kamu pun memberikan maaf, memberikan kesempatan, maka ini yang akan berlanjut. Inilah pentingnya untuk fokus bukan pada orang yang ingin kamu tarik. Tapi ini kamu fokus dan jelas tentang kualitas dari seseorang yang ingin kamu tarik dalam kehidupanmu. Kemudian, kamu menjadi kualitas itu dulu dalam kehidupanmu, sehingga aku pastikan kamu menarik sosok dengan kualitas sama seperti halnya apa yang kamu tanamkan ke dalam dirimu, my dear. Dan berdiri di atas kaki sendiri, atau aku tepatnya menyebutnya, jiwamu ini harus mandiri, tidak bergantung pada sesuatu apapun yang ada di luar dirimu, dan membiarkan hal itu, peristiwa atau reaksi negatif dari orang lain, mempengaruhi ketenangan dan kebahagiaan juga kedamaian dirimu, batinmu. Jikapun kamu sudah melihat contoh-contoh yang jelas di depan mata bahwa ternyata kekayaan, kemudian kecantikan atau kegantengan, popularitas, kekuasaan, uang, bisa loh tidak menjamin kebahagiaan orang lain. Maka dengan apapun yang kamu punya sekarang, pencapaian apapun yang kamu dapatkan dalam kehidupanmu saat ini, caramu menghargai dirimu adalah dengan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bersyukur dengan setiap hal yang masih kamu punya dalam kehidupan ini. Fokus pada hal-hal yang membahagiakan. Fokus pada hal-hal yang kamu tahu ini merupakan hadiah dari Tuhan, hadiah dari semesta, yang bisa kamu kembangkan untuk menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Okay, this is nice. Let's see. Kamu adalah tentang bagaimana kamu memberi makna dan memberi arti pada setiap hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Kamu bisa melihat sebuah pengalaman menyakitkan sebagai hal buruk, dan itu akan membuatmu menderita terus-menerus. Atau kamu melihat hal yang menyakitkan yang terjadi di masa lalu itu sebagai sebuah pelajaran berharga, sebagai sesuatu yang membuatmu mendapatkan pelajaran yang paling berharga dalam hidup dan membawamu pada tingkat kesadaran tinggi yang seperti sekarang. Kemudian, ketika kamu sudah bisa melihat itu sebagai sesuatu yang memberikan pelajaran berharga, maka komponen apapun yang ada di sana, di peristiwa yang menyakitkan itu, apakah orangnya, apakah peristiwanya, kamu akan memaafkan semuanya, termasuk kamu yang ada di dalam dan terlibat dalam peristiwa itu.
Jadi setiap komponen yang ada dalam peristiwa yang menyakitkan itu akan kamu maafkan karena kamu tahu itu membawa manfaat yang begitu besar. Pelajaran yang sangat berharga yang membawamu pada tingkat spiritualitas yang seperti sekarang. Oke? Jika diizinkan, maka jika ada pesan yang ingin disampaikan oleh pujaan hati dari siapapun yang sedang menonton video ini, maka berikanlah. Look to your inner strength. You are stronger than you realize. Ya, kamu lebih kuat daripada apa yang kamu sadari. Dan aku ingin memperlihatkannya lagi kepadamu bahwa Tuhan menyayangimu, jangan ragukan itu. Maka ketika Tuhan saja punya cinta yang besar kepadamu, jangan sampai kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Oke? Berapa kali Angels Number kamu lihat? Dan ketika kamu melihat video ini, look at that. Kamu mendapatkan 11111. Tidak cukupkah? Dua hal yang pertama ini sebagai Angels Number datang dan hadir. Kemudian kamu dapatkan lagi di sini. So, kamu dilindungi. Kamu tidak sendiri. Kamu dicintai, kamu disayangi. Kamu ada di path yang benar karena kamu sedang mengembangkan diri. Melihat video ini adalah bagian dari caramu untuk tahu bahwa kamu ada di path yang benar. Ketika kamu percaya pada dirimu, ketika kamu bisa menghargai dirimu. Okay? Nice, beautiful. Dan kamu adalah jiwa yang diberkahi. Kamu adalah jiwa yang indah, jiwa terpilih. Okay? Kamu membuka dirimu untuk belajar sesuatu. Dan kamu ingin memberi banyak kepada planet ini. Rest and relaxation is essential. Ada energi terlalu terburu-buru, stres karena belum mendapatkan sesuatu, kemudian kecewa, ya. Ada dalam sebuah penantian yang tidak menentu dan kamu diminta untuk kadang-kadang kamu harus tahu kapan saatnya untuk istirahat, kapan saatnya untuk take a break, kapan saatnya untuk memberi waktu kepada dirimu. Beberapa harus healing, beberapa harus diberi waktu ya untuk tumbuh secara spiritual di atas level yang sebelumnya. Jadi jangan paksakan dirimu setelah kamu patah hati untuk langsung buru-buru bersama dengan orang lain, karena biasanya semuanya berujung pada hal yang sama. Karena ada luka yang belum sembuh, sehingga ketika kamu bertemu dengan seseorang pun, ya, biasanya seseorang itu adalah seseorang yang akan memberi pengalaman yang tidak jauh berbeda, luka yang hampir sama dengan yang sebelumnya kamu rasakan. Oke, beberapa di antara kamu akan segera bertemu dengan your spiritual connection. Beberapa di antara kamu sudah bertemu dengan seseorang yang merupakan spiritual connection. Ya, ada hubungan spiritual yang mendalam di sini. Sebuah koneksi, sebuah hubungan yang sangat dalam. Dan mungkin terasa bagi beberapa, kamu punya ketergantungan yang besar terhadap seseorang ini. Ada obsesi memiliki yang begitu besar. Ada posesif, perasaan takut kehilangan. Maka bukan hanya spiritual connection-nya saja yang harus kamu perhatikan, tapi ini tentang bagaimana kamu mengartikan spiritual connection. Bahwa hadirnya orang-orang yang punya spiritual connection denganmu, beberapa hadir untuk sebuah pelajaran berharga. Ini biasanya ditemui dalam karmic relationship, ya. Karmic person dalam kehidupanmu. Tapi ada juga yang memang hadir untuk sama-sama belajar, tapi ada kebahagiaan dan keberkahan di situ. Karena keduanya seperti
menjadi dorongan bagi satu sama lain untuk menaikkan vibrasinya. Oke, rising the vibration, kemudian punya visi yang sama tentang bagaimana jalannya kehidupan yang ingin dituju dan menggapainya bersama. Beberapa twin flame sehingga ada di stage yang saat ini mungkin masih terasa menyakitkan, tapi kemudian kamu akan sadar bahwa hadirnya twin flame dalam kehidupanmu adalah untuk menyadarkanmu tentang kekuatan, potensi terbesar yang kamu miliki yang belum kamu sadari. Oke, pecutan-pecutan itu kadang datang dari hubungan spiritual. Nice. Oke, kita akan lihat lagi. Wow, I don't know. Apakah banyak di antara kamu yang melihat video ini dan kamu punya Libra dalam Sun, Moon, Rising, and Venusmu? Karena ada Justice, ini adalah kartu yang merepresentasikan Libra, kemudian Full Moon in Libra. A win-win outcome is forecast. Ada keseimbangan di situ, oke? Ada hasil yang pada akhirnya ini seperti semuanya menang. Kamu menang, orang lain menang, ada kebahagiaan di situ, ya. Prosperity lies ahead. Ada Taurus juga, ada energi Taurus di sini, right? Ya, ada kemakmuran, ada kesuksesan di sana. Karena kamu sudah tahu bagaimana cara untuk memanifestasi seseorang yang spesifik yang kamu inginkan melalui reading kali ini, maka seperti kamu akan menarik orang yang spesifik yang kamu inginkan, kemudian ada kebahagiaan, ada keseimbangan di sana, kesuksesan, okay? Nice. This is very nice. Oke, kita akan lihat ya, siapa kamu dengan Sun, Moon, Rising, and Venus yang kamu punya. Kita mulai dari energi terkuat, for sure. Libra yang paling kuat di sini, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kemudian Taurus, oke. Setelah itu ada Aquarius dan Gemini. Baru kemudian ada energi dari Virgo dan Capricorn, and then ada dari Cancer, Scorpio, Pisces, dan yang terakhir baru Leo, Sagittarius, dan Aries atau Aries. Oke. Selamat memanifestasi kebahagiaan keluarga jiwaku, siapapun kamu, karena kamu pantas untuk bahagia, oke? Kamu layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Kamu adalah jiwa-jiwa yang mau belajar dan terus bertumbuh, sehingga pastikan jangan sampai hanya mendengarkan sesuatu yang ingin kamu dengar. Kadang-kadang kamu harus mendengarkan sesuatu yang memberimu perspektif yang berbeda tentang kehidupan ini. Sehingga ketika kamu mendengar sesuatu kemudian ada penolakan dari dalam dirimu, perhatikan itu. Maka sedikit banyak izinkan dirimu untuk mendengar sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar, tapi biasanya itu datang dari blockage. Ketahuilah itu. Alam bawah sadarmu ini mengontrolmu untuk kadang-kadang hanya mendengar sesuatu yang kamu tahu itu yang ingin kamu dengar. Sesuatu yang seperti lip service, sesuatu yang manis-manis, oke? Ada beberapa reading atau tarot reader yang masih melakukan itu, entah untuk tujuan apa, tapi I don't know, apakah itu bijak untuk dilakukan, ya? Memanifestasi dengan bijak, kemudian menjadi baik, dan meraih keberkahan, dan kamu dipertemukan dengan seseorang, dengan pribadi, look yang spesifik seperti apa yang kamu harapkan, atau bahkan lebih dari yang kamu ekspektasikan. Terima kasih sudah bersama-sama denganku. Terima kasih sudah melihat reading ini. Dan aku berharap bahwa semua makhluk berbahagia. Take care, jaga kesehatan. I'll see you on the next video. Love you.